muslimin di Muslim Virtual Traveling. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada putra-putri beliau, juga kepada para sahabat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, perkenalkan nama kami Agus Andrianto. Kami kelahiran Brebes di 24 Mei 82. Kami dulu di pesantren Asyifa Bambang Dipuro Bantul. Kemudian kami di Taruna Al-Quran Lembong Sari Monjali, Jogja. Kemudian kami melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Setelah itu kami merintis pesantren Hamalatul Quran yang ada di Kasihan, Bantul, yang sekarang punya cabang insya Allah di Sanden, Bantul. Alhamdulillah untuk kegiatan kami di bagian cabang Surabaya dari PT Nur Ramadan Wisata, dan pada kesempatan kali ini kami akan membersamai Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, untuk kita jalan-jalan, kita melihat, sekaligus juga kita mempelajari apa yang bisa kita ambil pelajaran dari virtual traveling ini. Pada kesempatan malam hari ini, tema kita adalah sejarah dan keutamaan, ya. Sejarah dan keutamaan Kota Mekah. Ya. Kami akan berbicara dulu sejarah Kota Mekah seperti apa, keutamanya seperti apa, sehingga nanti mungkin saudara-saudari yang kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini kebetulan belum pernah melakukan ibadah haji atau ibadah umrah, semoga nanti lebih tertarik dengan penjelasan ini, sehingga nanti Allah mudahkan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi tamu-tamunya, baik untuk menjadi haji ataupun melaksanakan ibadah umrah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, baik, kami akan masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang sejarah. Sejarah dari Kota Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Makkah, ini pasti mindset kita adalah tertuju pada tokoh utama, yaitu Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena beliaulah yang pertama kali tinggal di sana, meninggalkan keluarganya di Kota Mekah, yang sering kita dengar kisahnya ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau pada abad ke-9 sebelum Masehi, beliau mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memisahkan istri beliau yang pertama dengan istri beliau yang kedua, yaitu Sarah dan Hajar. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ditunjukkan oleh Allah untuk meletakkan Hajar, istri beliau, yang notabene Hajar ini para ulama berselisih pendapat. Apakah Hajar ini adalah budaknya Sarah, anaknya raja yang dihadiahkan kepada Sarah. Nah, kami lebih condong pada pendapat bahwasanya Hajar, istri Nabi Ibrahim ini adalah putrinya raja yang dihadiahkan kepada Sarah. Lalu kemudian Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi
Hajar. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau membawa dua orang, yang satu istri beliau, yang satu putra beliau yang masih bayi. Kemudian beliau meletakkan keluarganya di tanah yang tandus. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku. Di sini disebutkan sebagian keturunanku. Padahal waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam baru memiliki putra Ismail. Karena Sarah ketika itu sudah usia senja tapi belum juga memiliki keturunan. Meskipun setelah itu Sarah kemudian memiliki putra yang bernama Ishak. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, aku tempatkan sebagian keturunanku di lembah. Nah, di sini Nabi Ibrahim tidak mengatakan Mekah. Nabi Ibrahim tidak mengatakan Mekah. Kenapa? Karena tempat itu waktu itu belum memiliki nama. Nah, maka para ulama berselisih pendapat tentang apakah Mekah itu baru ditempati oleh Nabi Ibrahim ataukah sejak sebelum Nabi Ibrahim Mekah sudah ditempati. Nah, ini ada dua versi pendapat dari kalangan para sejarah, para ulama sejarah. Ada yang mengatakan yang pertama menempati adalah Nabi Ibrahim. Dan ini yang paling masyhur, yang paling terkenal, mengatakan bahwasanya Mekah dulu belum ada apa-apa. Ketika Nabi Ibrahim datang, membawa istri dan anaknya, baru setelah itu datanglah satu kabilah Jurhum, lalu mereka menetap di sana bersama dengan keluarganya Nabi Ibrahim. Lalu kemudian tempat ini menjadi ramai. Tapi juga ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya sebelum Nabi Ibrahim itu sudah ada manusia. Bahkan Mekah itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam, itu kota Mekah sudah ada. Ka'bah itu sudah ada. Apa alasan mereka? Mereka beralasan dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadah manusia adalah Baitullah di Mekah yang diberkahi. Ini menunjukkan bahwasanya Mekah ini atau Ka'bah ini sudah ada dibangun di awal manusia. Sedangkan kita tahu Nabi Ibrahim bukan awal manusia. Nabi Ibrahim nabi yang jauh setelah Nabi Adam. Yang nabi yang pertama atau manusia pertama itu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Adam juga sudah menempati kota Makkah. Salah satu dalil juga bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaid. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Meninggikan. Artinya kalau meninggikan itu sudah ada apa namanya bangunan itu pondasi. Sudah ada pondasi. Jadi Nabi Ibrahim hanya meninggikan saja, tidak membuat pondasi. Karena pondasi Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya sebelum Nabi Ibrahim menuju ke Mekah, di Mekah sebelumnya sudah ada kehidupan. Hanya saja ketika di masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir bandang yang kemudian akhirnya semua yang ada di situ kemudian lenyap. Sehingga
Ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya Mekah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini mana yang benar dari pendapat ini, karena dua-dua pendapat ini juga memiliki alasan-alasan yang kuat. Nah, Bapak Ibu, para jamaah, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, kita bahas Mekah, sejarah Mekah dari zaman Nabi Ibrahim. Karena sebelum zaman Nabi Ibrahim tadi ada perselisihan pendapat. Lalu bagaimana ketika Nabi Ibrahim? Nah, Nabi Ibrahim ketika datang ke Mekah, kemudian menempatkan istrinya dan anaknya di sana, kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Irak, ke tempat asalnya. Beliau di Syam, di daerah namanya Syam di Irak. Itu tempat asalnya Nabi Ibrahim. Sehingga yang ada di tempat sana adalah istri beliau. Nabi Ibrahim dikisahkan dalam sejarah, dalam sirah, beliau menjenguk istri dan anaknya itu 4 kali seumur hidup. Jadi beliau menengok istrinya dan anaknya di sana 4 kali. Nah, Nabi Ibrahim kaget setelah meninggalkan istrinya di Mekah, tiba-tiba beliau nengok yang pertama kali, ternyata di sana sudah ada kehidupan. Jadi di sana istrinya ternyata sudah banyak tetangganya, sudah banyak orang-orang di sekitar. Siapa yang pertama kali tinggal di sana selain Hajar dan putra beliau Nabi Ismail? Yang pertama kali datang ke tempat Mekah adalah suku Jurhum. Nah, Jurhum ini adalah orang Yaman, orang Arab. Karena yang asli Arab itu adalah orang-orang Yaman. Sedangkan Nabi Ibrahim itu bukan Arab. Atau dalam istilah menyebutkan A'jam. Jadi kalau Arab itu Arab, kalau non-Arab itu artinya bahasanya adalah A'jam. Nabi Ibrahim itu A'jam karena beliau orang Syam. Beliau orang Syam. Sedangkan Nabi Ismail nanti memiliki istri dari keturunan Jurhum. Nah, tadi satu kabilah orang Arab Yaman yang datang ke Mekah, kemudian akhirnya tinggal bersama dengan di kawasan kota Mekah. Sehingga membaurlah Nabi Ismail dan Hajar dan masyarakat yang ketika itu sudah banyak orang-orang Arab, sehingga di situ Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari orang-orang suku Jurhum. Nah, Nabi Ismail sendiri itu pernah menikah 2 kali. Nabi Ismail pernah menikah 2 kali. Menikah yang pertama, Nabi Ismail menikah dengan wanita pertama dari suku yang lain, tetapi ketika Nabi Ibrahim datang, ini Nabi Ismail tidak ketemu. Jadi beliau datang dari Syam ke Mekah, ke Hijaz, ternyata tidak ketemu Ismail. Ketemunya istrinya. Nah, istrinya ditanya bagaimana keadaanmu, keadaan suamimu. Istrinya berkeluh kesah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim meminta untuk menceraikan istrinya. Ismail diminta untuk menceraikan istrinya, tapi dengan istilah. Beliau mengistilahkan, tolong sampaikan kepada suamimu untuk mengganti gawang pintu. Mengganti gawang pintu. Nah, istilah inilah yang kemudian dalam ulama fikih, apakah kalau ada suami mengatakan saya ganti gawang pintu, itu mengatakan talak atau tidak, ini sebenarnya dari istilah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena berpesan kepada istrinya atau kepada menantunya untuk mengganti gawang pintu, maksudnya untuk menceraikan istrinya. Lalu Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan wanita lain dari suku Jurhum. Dari suku Jurhum. Jadi di sini Nabi Ismail orang A'jam, orang
non-Arab, sedangkan istri beliau yang kedua ini adalah suku Arab. Maka disinilah blasteran yang nanti dari keturunan Nabi Ismail inilah muncul baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan Arab asli, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah musta'ribah. Jadi beliau adalah blasteran Arab dengan non-Arab. Oke. Ketika Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, beliau hidup di Mekah cukup lama, umur beliau 130 tahun. Ini orang-orang dulu cukup lama, dan beliau dikaruniai 12 putra. 12 putra, yang paling terkenal putra beliau itu adalah Nabit. Yang paling terkenal adalah Nabit. Nah, kemudian Bapak Ibu yang muliakan, akhirnya kota Mekah menjadi kota yang ramai, yang kemudian dikuasai oleh suku Jurhum. Dikuasai oleh suku Jurhum, yang merupakan suku dari istrinya Nabi Ismail. Tetapi suku Jurhum ini agak sedikit zalim. Jadi banyak perbuatan zalim-zalim yang mereka lakukan. Sehingga ketika itu ada suku yang lain yang kemudian mereka berserikat ya, bersama-sama suku Abdul Manat. Abdul Manat ini minta bantuan suku Khuza'ah. Minta bantuan suku Khuza'ah untuk menyerang suku Jurhum dan mengambil kendali Mekah. Suku Jurhum dikalahkan oleh suku Khuza'ah. Jadi suku Jurhum dikalahkan oleh suku Khuza'ah. Jadi akhirnya Mekah yang tadinya dari suku Jurhum kemudian diambil alih menjadi kekuasaan suku karena suku Jurhum tahu bahwasannya Mekah ini ada Zam-Zam, maka Khuza'ah menguasai kota Mekah, itu mereka tidak memiliki sumber air Zam-Zam. Karena Zam-Zam tertutup dan tidak terlacak di mana letaknya. Dan baru Zam-Zam itu baru mulai muncul kembali nanti di zamannya kakeknya baginda Rasul, yaitu Abdul Muthalib. Baru kemudian Zam-Zam digali kembali dan akhirnya muncullah sumur Zam-Zam kembali sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, ketika itu suku Khuza'ah menguasai kota Mekah kira-kira 500 atau ada yang mengatakan 800 tahun. 800 tahun itu Mekah dikuasai oleh suku Khuza'ah. Nah, setelah itu kemudian mulailah beralih. Dari mana kemudian kok Quraisy itu menguasai Mekah? Kita tahu bahwa kalau berbicara tentang Mekah, maka suku yang paling kenal di sana adalah suku Quraisy. Suku Quraisy. Suku Quraisy ini bagian daripada Jurhum. Jadi kalau diambil terah-terahnya itu kembalinya kepada suku Jurhum. Nah, suku Quraisy ketika itu belum ada. Belum ada suku Quraisy, yang ada adalah satu tokoh yang ini menjadi pelopor berdirinya suku Quraisy. Siapa itu? Itu adalah mbah buyutnya Rasulullah yang bernama Qusay bin Kilab. Jadi kalau Bapak Ibu melihat silsilah Nabi, maka muncullah nanti ada nama Qusay bin Kilab. Nah, Qusay ini adalah seorang tokoh besar. Tokoh besar pembaharu.
Nah, dari Qusay inilah, jadi kalau zaman dulu, kalau ada tokoh besar, dihormati, pinter, kaya, maka dia boleh membuat suku sendiri. Nah, dari Qusay, Qusay ini kembali merebut kekuasaan dari suku Khuza'ah dan diambil lagi sehingga akhirnya Quraisy bisa menguasai kota Mekah. Suku Quraisy akhirnya bisa menguasai kota Mekah dan saat itulah kemudian kota Mekah kuasai oleh keturunan suku Quraisy termasuk adalah keturunannya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sejarah bagaimana kota Mekah ini ada dan bagaimana dulu siapa yang pertama kali merebut atau menguasai kota Mekah. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan sejarah singkat tentang tadi kapan Mekah itu dihuni oleh manusia, kemudian Nabi Ibrahim kapan menetap di Mekah, kemudian antara Nabi Ismail dan juga suku Quraisy atau suku Qusay, kemudian bagaimana kabilah Jurhum menguasai kota Mekah, lalu kemudian Jurhum diusir oleh suku Khuza'ah, lalu berkuasalah Khuza'ah di sana 500 atau 800 tahun, dan kemudian Qusay atau Quraisy mengambil alih kota Mekah dari suku Khuza'ah sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dipenaklukkan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, kemudian beliau menguasai kota Mekah kembali. Kota Mekah dari Nabi Ibrahim sampai pada penguasaan kota Mekah oleh suku Quraisy. Jadi kita tahu siapa Quraisy itu. Nah, sekarang yang kedua, poin yang kedua adalah apa itu keutamaan? Keutamaan kota Makkah saja. Yang pertama, Bapak Ibu yang kami muliakan, kota Makkah adalah kota yang disucikan. Atau dalam bahasa Inggris, the holy. Oleh haram itu hanya ada Mekah dan tanah haram yang ada di Madinah. Adapun masjidnya ada 3, Masjid Haram. Jadi untuk kota Mekah adalah kota yang disucikan oleh Allah. Kenapa yang disucikan oleh Allah? Karena yang mensucikan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi Mekah ini adalah salah satu dari kota suci pertama. Yang kedua, belum pernah anak itu menginjakkan kakinya di sekolah. Belum pernah. Orang tuanya saja yang datang ngambil. Karena semua pembelajaran yang hilang. Nah, bagaimana dia bisa distimulus perkembangan otak, jasmani, jika orang tuanya mungkin tidak bisa melakukan proses stimulasi tadi untuk dan sisi anak tadi, sehingga tidak optimal. Beda ketika dia berada di sekolah. Ustadz ke mute suara. Ustadz, mohon di unmute deh. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi salah pencet. Kedua,
kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Rasul. Meskipun beliau setelah hijrah tidak kembali ke kota Mekah. Tapi beliau mengatakan bahwasanya kota Mekah kota paling dicintai. Kota Mekah adalah kota yang dicintai. Meskipun beliau tinggalnya di Madinah dan wafatnya juga di Madinah. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan, wallahi innaki, engkau ini wahai kota Mekah sebaik-baik tanahnya Allah. Wa ahabbu ardillah ilallah, dan aku paling mencintai bumi Allah ini adalah kota Mekah, tanah Mekah. Lalu beliau mengatakan, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Seandainya penduduknya tidak mengusirku, maka tentu aku tidak akan keluar. Tapi ini sebenarnya baginda Nabi sudah dikasih isyarat oleh Waraqah bin Naufal ketika beliau setelah mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemudian beliau ketakutan, lalu diselimuti oleh Khadijah, lalu setelah tenang, diajaklah oleh Khadijah menemui Waraqah bin Naufal. Ada satu ungkapan yang mengejutkan dari Waraqah bin Naufal, karena Waraqah bin Naufal ini pendeta Nasrani yang sangat taat dan beriman kepada Nabi Isa. Ketika itu beliau mengatakan, setelah mendengar cerita Nabi Muhammad, beliau mengatakan, sungguh engkau ini akan menjadi Rasul. Karena engkau adalah malaikat yang menemui Musa. Dan beliau mengatakan, tidak ada satu orang pun yang bertemu dengan Namus atau malaikat Jibril, lalu mendapatkan perintah darinya, nah, ketika itu Nabi mengatakan, orang Mekah ini kan cinta sekali dengan Nabi. Orang Mekah ini kan sayang dengan Nabi. Bahkan orang Mekah sepakat. Mereka mengatakan Muhammad Al-Amin. Tapi ketika Waraqah bin Naufal mengatakan pasti akan diusir, Nabi tidak percaya, sedikit tidak percaya. Sehingga beliau mengatakan, ahum mukhriji, apakah mereka akan mengusirku? Alasannya apa? Lalu kemudian Waraqah menyebutkan, tidak ada satu orang pun yang menyebarkan risalah yang di bawah Namus atau malaikat Jibril, kecuali akan dimusuhi dan akan diusir dari tempat kelahirannya. Jadi Nabi SAW, meskipun beliau tinggal di kota Madinah, tetapi beliau mengakui cinta dengan kota Makkah. Dan kita lihat ketika beliau penaklukan kota Makkah, itu beliau tidak tinggal di Makkah, tetap tinggal di Madinah. Itu juga beliau tidak tinggal di Mekah. Beliau langsung kembali ke kota Madinah. Ini yang kedua. Yang kedua tentang keutamaan kota Mekah. Yang ketiga, tentu di sini kalau kita bicara kota Mekah, di situ ada masjid yang mulia. Di situ ada Ka'bah. Di situ ada masjid yang disebut dengan Masjidil Haram. Nah, di antara keutamaan kota Mekah adalah karena adanya Masjidil Haram dan tanahnya tanah suci, maka sholat di Masjidil Haram akan dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, salatun fi Masjidil Haram, fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwahu. Salat lebih afdal 100.000 kali lipat dari yang lainnya. Ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh-Albani rahimahullahu taala. Sehingga di sini salat di Mekah itu lebih afdal. Hanya saja para ulama berbeda pendapat.
Apakah yang dimaksud dengan sholat yang dilipat gandakan 100.000 itu khusus sholat di masjid yang ada Ka'bahnya, yaitu Masjidil Haram, ataukah sholat itu dilipat gandakan sholat di semua masjid yang ada di tanah haram? Jadi ada dua pendapat dari kalangan para ulama, apakah yang dilipat gandakan itu hanya sebatas sudah pernah, biasanya ada yang maktabnya di Aziziyah, ada yang maktabnya di Nuzha, ada yang maktabnya di Bahutma, ada yang maktabnya di macam-macam, di Zahir. Nah ini di sana banyak sekali masjid-masjid di kota Mekah. Nah ini sering ketika haji banyak orang-orang Saudi, ulama-ulama, ustadz-ustadz, dai-dai yang ceramah di masjid yang menyebutkan bahwasanya yang dilipat gandakan itu bukan cuma di Masjidil Haram saja, tapi semua masjid di tanah haram. Dan ini pendapat ini hampir mayoritas disampaikan oleh ulama-ulama Saudi. Jadi yang dilipat gandakan bukan cuma di Masjidil Haram, tapi di masjid semua yang ada di tanah haram. Kemudian yang keempat dari keutamaan kota Mekah adalah Allah akan melindungi dari serangan dari luar kota Mekah. Nah, ini sebagaimana kita sering mendengar dalam surat Al-Quraisy, dari surat Alam Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, di mana Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah dari serangannya Raja Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya dan dijadikan Rasulnya dan orang mukmin untuk menguasai kota Makkah. Ini salah satu keutamaannya. Kemudian yang kelima, Dajjal tidak bisa masuk kota Mekah. Ini juga disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya nanti para malaikat itu akan berjajar-jajar di perbatasan kota tanah Mekah, yang tadi sudah dilihatkan di video oleh Bu Dr. Fitri, di mana ada batas-batas tanah haram Mekah. Dan tanah haram Mekah ini lebih luas daripada tanah haram Madinah. Nah, batas-batas tanah haram itu dijaga oleh malaikat. Sehingga ketika Dajjal ingin masuk, maka diusir oleh malaikat yang akan mengusir Dajjal. Sehingga Dajjal tidak akan masuk ke kota Mekah. Dan juga tidak akan masuk ke kota Madinah. Mungkin ada yang bertanya, kami pernah tanya, Ustadz, Dajjal itu kan apa ya? Kita jelas, kita nggak usah takut dari Dajjal karena Dajjal ini sudah ada tanda-tandanya. Di keningnya ada kaf, ada fa, ada ro, ada kafaro, kafir. Jadi kita tahu, oh itu Dajjal. Bapak Ibu yang kemuliakan, Allah menyebutnya, Rasulullah menyebut Dajjal itu adalah fitnah, ujian. Fitnah. Kenapa? Karena orang bisa diuji dengan Dajjal ini. Dan jangan heran Bapak Ibu, nggak usah heran lah. Kita saja sekarang ini ada, misalkan ada orang non Muslim baik, suka membantu, suka ini, tapi dia orang kafir, Lalu kita mengatakan, sudahlah jangan gitu, dia kan yang penting orangnya baik. Yang penting orang. Jadi orang bisa terfitnah dengan seperti itu. Itu baru di musim sekarang.
Orang bisa terkecoh dengan seperti itu. Bagaimana dengan nanti fitnah Dajjal? Di mana Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati, bisa mengobati orang yang sakit, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Ini kita akan mengatakan, mungkin kalau kita ketemu Dajjal saat ini, kita mengatakan, kamu itu terlalu fanatik. Orang baik itu hanya gara-gara ada tulisan kafaronya aja kamu musuhi dia. Dia kan baik, ini bantu orang miskin, bantu menghidupkan tanaman-tanaman, bantu menghidupkan saudaranya yang mati. Gitu aja kok kamu permasalahkan. Mungkin sekarang orang-orang sekarang akan berpikir seperti itu. Nah, itulah terfitnah. Nah, Dajjal tidak akan bisa masuk kota Mekah dan kota Madinah. Baik, lanjutnya adalah yang keenam. Kota Mekah ini memiliki keutamaan bahwasannya kota Mekah disebut dengan tanah haram. Tadi sudah kami sebutkan apa itu disebut dengan haram. Haram itu artinya haram. Maksudnya adalah mulia. Disebut dengan tanah haram karena di situ ada hukum-hukum yang diharamkan untuk melakukan sesuatu di tanah tersebut yang tidak dimiliki hukum itu di tanah-tanah yang lain. Seperti aturan-aturan yang tidak boleh membunuh, tidak boleh berburu binatang sana. Jadi tidak boleh. Makanya kenapa kalau kita lihat di sana ada burung merpati, bisa bebas hidup di sana. Karena tidak ada yang berani nangkep burung merpati. Kalau Bapak Ibu mencoba mencoba untuk nangkep burung merpati, ketahuan polisi langsung diciduk. Karena memang di Mekah, di tanah haram itu tidak boleh berburu binatangnya. Kemudian juga tidak boleh mematahkan ranting-rantingnya. Jadi tapi ini khusus, jadi harus dipahami tidak boleh mematahkan ranting yang di situ tanamannya adalah tanaman yang tumbuh sendiri. Nah, kalau sekarang di Mekah ini kan banyak taman-taman yang ada di kota. Kalau itu tanaman yang ditanam sengaja, maka boleh dipotong. Tapi kalau yang tumbuh sendiri, maka tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh mengambil barang temuan. Nah, Bapak Ibu kalau mungkin yang sudah pernah tidak haji, kalau Bapak Ibu kehilangan dompet, kehilangan handphone, kehilangan apapun, dan kehilangannya di Masjidil Haram. Nah, ini masih ada kemungkinan bisa ditemukan. Misalkan Bapak Ibu hilang dompetnya di saat tawaf atau saat berebut di Hijr Ismail atau saat berebut di di Hajar Aswad. Nah, kalau hilang di dalam Masjidil Haram, maka masih ada kemungkinan bisa dicari. Di mana carinya? Silakan Bapak Ibu naik ke Bukit Marwah, di Marwah, itu setelahnya ada bangunan yang satu bangunan dengan toilet. Nah, di ujung toilet, di atasnya, di bangunan atasnya ujung toilet, itu ada satu kayak kantor. Namanya tulisannya bahasa Arab, namanya Maktab Mafkudat. Maktab Mafkudat. Nah, Maktab Mafkudat ini artinya adalah satu kantor khusus menangani barang-barang yang hilang di sekitar Masjidil Haram. Nah, kami sering ke sana ketika ada jamaah haji kehilangan. Di sana Masya Allah banyak paspor hilang di sana, KTP-nya orang Indonesia di sana, kemudian ada barang-barang macam, ada tas, ada macam-macam di sana. Kenapa memang ada seperti itu? Karena memang ada hukum tersendiri di Mekah, tidak boleh mengambil barang temuannya, kecuali untuk diumumkan. Kemudian juga disebut tanah haram karena orang kafir tidak boleh masuk. Maka Bapak Ibu kalau nanti ke Mekah, ya mudah-mudahan nanti diizinkan oleh Allah setelah corona ini, ketika masuk kota Mekah, saat sebelum ada tanda perbatasan tanah haram, nanti di situ ada tulisan
For Muslim only. Jadi khusus orang Muslim. Untuk non Muslim maka diarahkan ke arah kanan. Suruh belok ke arah kanan. Itu juga di kota Madinah sama. Jadi kenapa orang non Muslim tidak boleh masuk ke tanah haram? Apakah ada orang non Muslim yang masuk tanah haram? Kalau nggak salah tahun 2016 ini sempat geger, ada orang Israel yang bisa masuk ke Masjidil Haram. Tapi ini wallahu alam kebenarannya. Tapi memang ya, seketat-ketatnya checkpoint di sana, yang namanya checkpoint gitu kan, kalau orang tanda KTP-nya atau paspornya tertulis Muslim, ya mungkin dia neliti sampai detail seperti itu. Tapi alhamdulillah hampir setiap ada orang non Muslim yang masuk itu selalu ketahuan. Sudah bahas sejarah, yang kedua bahas keutamaannya, yang ketiga kita akan lihat secara dekat lagi pengenalan tentang seputar Masjidil Haram. Ini banyak sekali yang kita bisa kenalkan ke Bapak Ibu saudara-saudara.